Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzi Rizky di channel Fauzi Rizky. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan atau memberikan sebuah cara menginstal framework Codinator 4 yang menggunakan Composer. Oke, sebelum kita masuk ke materi, adapun beberapa aplikasi lain yang perlu diinstal oleh kawan-kawan, terutama untuk pengguna Windows 10. Yang pertama itu SAMPP. Kenapa kita menggunakan SAMPP? Karena salah satu syarat dari penginstalan penginstalan Codinator 4 itu adalah menggunakan PHP 7,2. Nah, di sini kawan-kawan bisa menggunakan SAMPP 7,233, 7,322 atau 7,410. Semua ini sudah menggunakan PHP 72 atau di atasnya. Lalu yang kedua yang perlu diinstal itu Composer. Jadi Composer ini merupakan sebuah alat untuk mendapatkan atau menggunakan sebuah library di PHP ya. Composer ini tidak terbatas di Codinator saja. Framework lain dapat menggunakannya seperti Lumen atau Laravel. Untuk SAMPP sendiri, untuk Composer sendiri ini bisa langsung di-download, terus tinggal klik Composer Setup exe, terus download. Nah nanti ini sambil menginstal, karena saya itu sebenarnya sudah menginstal, saya hanya menunjukkan cara menginstalnya saja. Ini tinggal di next saja seperti biasa. Nah saya cuma sampai sini aja. Nah nanti di sini langsung mendeteksi PHP-nya itu di mana gitu ya. Nah karena saya juga sudah menginstal SAMPP, itu PHP-nya itu terlihat PHP 7,4,5 yang berarti di atas 7,2. Lalu yang ketiga itu kalian harus menginstal Git, di mana Git ini berfungsi untuk menyimpan project kita di Git atau di GitLab atau GitHub ya, repository online seperti itu. Lalu langsung aja kita mulai ya. Kalau kalian pengen mengecek versi PHP atau versi komposer kalian sudah terinstall atau belum, itu mudah. Yang pertama kalau mengecek komposer itu tinggal klik tulis komposer saja. Nah, jika sudah terinstall, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalau kita mau mengecek PHP versinya, itu tinggal php strip v. Nah, ini terlihat versi dari PHP saya adalah 7,4,5. Oke. Sebelum menginstal project Codinator 4 ini, ada beberapa setting yang perlu dilakukan, terutama untuk yang menggunakan SAMPP sebagai PHP-nya. Dalam penginstalan Codinator 4 itu kita diwajibkan untuk mengaktifkan yang namanya extension intl yang terletak di file php.ini. Ini kita langsung aja. Filenya itu terdapat di SAMPP terus folder PHP. Kalian tinggal klik php.ini-nya terus diedit. Kita cari dulu. Oke, ini. Oh, bukan. Oh, ini. Nah, ini sebelumnya karena saya sudah men-settingnya, kawan-kawan biasanya seharusnya settingan awalnya itu seperti ini. Nah, agar kita dapat menginstal Codinator 4 menggunakan Composer di PC kita atau di komputer kita, itu tanda titik koma atau semikolonnya itu dihilangkan. Lalu dipencet save. Kalau sudah, kita close saja. Lalu setelah itu kita mengetikkan sintaks yang sudah diberikan oleh Codinator 4 untuk membuat project. Di sini kita tinggal mengetikkan Composer, Create Project, Codinator 4, App Starter, lalu Project Root. Project Root ini nama folder atau nama project yang akan kita gunakan ya. Jadi kita bisa mengubah sesuka hati kita. Nah, misal
kita ubah project CI4. Enter. Oke. Sambil tunggu, saya akan menjelaskan. Di CI4 ini beberapa banyak yang baru dibandingkan CI3, di mana sudah menggunakan komposer dan beberapa file seperti di app-nya itu sudah diubah. Jadi saya akan membuatkan seri untuk dasar-dasar dari CI4 ini sendiri. Oke, jika sudah melakukan instalasi, kita masuk ke direktori dari project kita. Tadi kalau nggak salah namanya project CI4. Oke, nah untuk menjalankan project ini, itu kita harus menuliskan atau menjalankan PHP Spark Serve. Nah, kalau tampilannya ini seperti ini berarti kita sudah menjalankan project CI kita. Kita bisa buka localhost 8080. Di sini ini merupakan halaman indeks atau halaman awal. Kita bisa membuka project yang sudah kita buat ini di kode editor yang milik kita sendiri. Untuk kode editor ini kalian bisa menggunakan apa saja. Mau kalian menggunakan Sublime atau Atom, atau seperti saya menggunakan apa namanya, Visual Studio Code. Sepertinya saya salah menaruh ini tidak di direktori SAMPP, jadi kita coba install ulang terlebih dahulu. Oh ya, ada baiknya kita menaruh folder atau folder project yang kita gunakan atau project yang kita gunakan itu di SAMPP agar mudah dalam mendevelopment atau melakukan developing dalam projectnya. Oke, karena sudah, ini dia select folder. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari foldernya sendiri. Struktur dari foldernya ini yang akan kita gunakan atau biasa saya gunakan ini hanya 3. Yang pertama ada app, yang kedua ada public, yang ketiga ada env. Di app ini folder di mana MVC kita itu berada. Ada controller, ada model, dan ada view. Masing-masing memiliki foldernya sendiri. Lalu config ini merupakan konfigurasi dari coordinator 4-nya yang akan tertimpah jika kita melakukan konfigurasi di env. Lalu terdapat folder public. Folder public ini tempat kita menaruh aset-aset mulai dari icon atau foto atau plugin yang akan kita gunakan. Untuk settingan awal env ini kalian bisa mengkopinya, copy lalu di paste, lalu diubah menjadi .env. Nah, seperti ini.
Fungsi dari .env sendiri ini merupakan environment dari konfigurasi seluruh project kita, di mana ini semuanya dipagerin. Pagar ini maksudnya di komentar ya, tidak digunakan. Jadi kalau seandainya env-nya ini tidak digunakan, ini dia menggunakan config yang ada di sini. Sedangkan kalau kita menggunakan env, misal CI environment-nya karena kita masih development, kita tulis development. Tanda pagarnya dihilangkan agar berjalan. Lalu untuk database, misal kita ubah passwordnya karena kita biasanya tidak menggunakan password. Oke, di save. Nah, ini app yang ada di sini ini tertimpa di sini. Atau oh ya, base URL-nya belum. Base URL-nya kita memakai localhost 8080. Di save. Nah, jadi mau apapun konfigurasi yang kita lakukan di sini, ini tidak akan berpengaruh lagi ya, karena kita sudah melakukan konfigurasi di file env ini, jadi di app tidak akan berubah lagi. Oke, selanjutnya karena tadi belum nyoba jalanin ya, kita coba dijalankan. PHP Sparser. Kita refresh. Nah, ini tetap berjalan. Untuk instalasi ini sampai sini dulu. Lalu kita akan mengupload project kita ke GitHub. Pertama-tama kita harus membuat repositorinya terlebih dahulu ya. Dimana repositorinya ini terserah kita mau menambahkannya apa. Misal project CI 4. Lalu untuk siapa apa kepemilikannya itu di public aja. Lalu klik create repository. Nah, setelah kita buat repository di GitHub, kita inisialisasi agar project kita itu dapat diupload ke GitHub. Yang pertama, kita masuk dulu ke projectnya. Nah, setelah sudah masuk ke dalam projectnya, kita git init untuk menginisialisasi GitHub-nya. Setelah sudah, kita akan meremote ke directory yang ada di GitHub. Kita remote. Oke, setelah sudah, di sini kita akan meng-add atau meng-add project kita ke Git repository yang ada di folder Git ya, dimana ada dua cara, bisa kalian menginputkannya satu-satu. Misal kalau satu-satu kita bisa langsung tulis nama folder atau filenya, misal .app. Akan tetapi karena itu akan makan waktu terlalu lama, saya akan langsung mengupload semuanya dengan cara menuliskan git add titik. Sesudah itu, jika sudah, kita akan mengcommit project kita ke GitHub. Commit ini meminta pesan atau disuruh menginputkan pesan jika terdapat terdapat tulisan atau biasanya bisa inisialisasi judul ya, misal my first commit. Bentar. Nah, setelah semua file ini di commit, itu kita tinggal meng-push ke project atau ke repository kita ya, dengan cara git push strip u origin master, enter. Oke, nah jika sudah terlihat sukses untuk semua upload, kita dapat melihat project yang sudah kita buat di project CI4. Nah, ini kan sudah terupload semua. Oke, sekian
penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.